Bu narasumber, teman-teman yang sudah terlibat memperjuangkan pembangunan Museum Multatuli ini. Ini sungguh suatu peristiwa yang membahagiakan ya, karena dua alasan. Pertama, ini memang adalah museum seperti yang tadi sudah disampaikan dalam laporan yang merekam dan mengangkat kembali perjuangan anti kolonial. Jadi ini satu museum yang punya narasi yang sangat, menghadirkan narasi yang sangat penting. Bahkan di Museum Nasional kita pun narasi mengenai perjuangan anti kolonial ini kurang. Jadi ini boleh dibilang melengkapi gambar sejarah yang kita miliki, bukan hanya bercerita tentang kejayaan masa lalu, tetapi juga bercerita tentang penderitaan dan bagaimana kita berjuang membebaskan diri dari penderitaan itu. Dan sosok Multatuli saya kira dipilih di sini tidak lain karena pengarang ini, novelis ini punya peran yang sangat khusus di dalam perjalanan sejarah kita. Dia orang Belanda, dia mengkritik sistem kolonial yang ada di masa itu karena pengalamannya sebagai seorang birokrat dan juga keterlibatannya, persentuhannya dengan masyarakat. Dan saya kira karya beliau ini walau dibaca di dalam lingkungan yang terbatas yang berbahasa Belanda, tapi dampaknya kemudian bagi pergerakan nasional pada khususnya itu sangat-sangat besar. Saya kira banyak orang terinspirasi, termasuk Kartini. Beliau juga membaca Max Havelaar, karya Multatuli ini, dan banyak generasi pertama dari para pejuang nasional kita dibesarkan antara lain bersama karya Max Havelaar ini. Nah, saya diminta buat keynote speech, tapi saya kira apa yang saya sampaikan singkat saja, ringkas. Mengapa karya ini sampai hari ini sebetulnya masih punya resonansi, masih punya gema dan punya arti penting ya, bagi kita semua. Saya kira karena Max Havelaar, novel itu secara khusus memotret hubungan yang untuk di masa-masa sebelumnya tidak terlalu terlihat. Itu hubungan di antara kekuasaan kolonial dengan feodalisme. Dan ini saya kira satu poin yang sangat penting yang diangkat oleh Multatuli. Dan kurang lebih kalau misalnya kita rumuskan secara singkat, bisa dibilang bahwa kolonialisme tidak mungkin hidup tanpa adanya ketimpangan di dalam masyarakat kita sendiri. Jadi perjuangan untuk melawan kolonialisme antara lain juga berarti perjuangan untuk mengatasi perbedaan yang ada di dalam masyarakat kita sendiri. Dan sebetulnya pola seperti ini terus berulang sepanjang sejarah, dan sampai hari ini pun kita masih menghadapi soal-soal semacam itu. Mudah sekali kita berbicara tentang intervensi dari luar, tapi lupa bahwa ada banyak problem di dalam masyarakat kita sendiri yang perlu dipecahkan. Dan seandainya tidak dipecahkan, dia tentu rentan sekali terhadap berbagai macam intervensi, berbagai macam gangguan yang datang dari luar. Dan karya ini saya kira mengilhami para perintis kemerdekaan juga dari segi itu, ya, bahwa baiklah kita memang perlu mengutuk terus kekerasan yang dilakukan kolonialisme, penindasan yang dilakukan oleh kolonialisme, tapi tidak boleh melupakan bahwa ada soal-soal di dalam kita. Dan saya kira generasi pertama para pejuang kemerdekaan pada awal abad ke-20 sangat terinspirasi oleh gagasan-gagasan ini, ya, sehingga pendidikan menjadi salah satu tiang penyangga, ya, bagaimana mau membebaskan diri, bagaimana kita mau bicara tentang keadilan kalau misalnya ide gagasan tentang keadilan saja tidak punya. Dan dampaknya selanjutnya tentu karya Multatuli ini ketika mulai diajarkan di sekolah-sekolah, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mulai meluas. Dan sini saya secara khusus ingin menyebut seorang sahabat saya yang secara gigih selama bertahun-tahun mengajarkan, atau bukan mengajarkan, mengajak anak-anak kita usia sekolah untuk membaca. Tadi saya sudah ketemu Kang Ubay. Ini beliau ini menurut saya adalah pegiat literasi yang tiada bandingnya, ya.
dalam pengalaman saya. Beliau ini sudah ratusan kali mengajak anak-anak secara bergantian membaca, mengkaji Muta Tuli ini. Ya, anak-anak yang hidup di Lebak sini, ya, di SD, beliau juga sebagai guru, tapi sekarang juga kalau tidak salah sudah di dalam SKPD-nya Bu Iti ya. Nah itu mohon dititip Bu Iti, ini luar biasa tenaga kita ya, Kang Ubay ini. Jasanya juga untuk terus mempopulerkan. Kedua yang ingin saya sebut di sini, saya juga lihat di dalam barisan ada Ibu Dolorosa Sinaga yang mengangkat patung Saija dan Adinda. Ini memang cerita yang luar biasa dari banyak segi. Ya. Bayangkan penderitaan anak-anak yang kerbaunya diambil dan seterusnya sehingga muncul kemarahan-kemarahan itu. Tapi juga yang penting kita di masa itu tidak mendengar kisah percintaannya rakyat. Bagaimana sih kalau pasangan muda rakyat di masa itu ya, saling berkasih? Seperti apa? Ini digambarkan di dalam itu dan saya kira, saya belum lihat patungnya Bu Dolo, tapi saya cukup percaya bahwa ini ditafsirkan dengan baik ya, sehingga segi itu, segi kehidupan sosial rakyat jelata yang sangat jarang diangkat di dalam karya-karya seni bisa juga tampak. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Ini keynote speech yang serba mendadak dan mohon maaf saya terlambat sekali datang ke lokasi ini. Tapi harapan saya bahwa Museum Muta Tuli ini lebih dari sekedar tempat yang menarik yang bisa didatangi wisatawan, tapi sungguh-sungguh bisa menjadi tempat untuk merawat ingatan kita bersama yang mengenai betapa pedihnya masa lalu dan betapa sulitnya kita keluar dari kepedihan itu sehingga sekarang menjadi seperti ini. Saya kira kalau memori ini terus kita kenang ya, di dalam perjalanan kita menjalankan tugas masing-masing membesarkan negara, membesarkan bangsa, ini akan jauh lebih baik. Kadang-kadang ingatan bahwa kita pernah menderita terlupa, ya kita apa istilahnya itu menerima jadi ya, take for granted segala sesuatunya seolah adalah berkah semata, tapi bahwa itu adalah hasil dari perjuangan juga tentu penting diingat dan saya kira Museum Muta Tuli ini bisa memainkan peran tersebut. Terakhir sebagai penutup, saya juga mau menitip Bupati, apakah mungkin ya, kabupaten ini secara gencar menjadikan museum ini sebagai sumber belajar. Ya, syukurlah kalau misalnya SD, SMP, SMA yang ada di sini sudah bisa ikut belajar di sini, menjadikannya sumber belajar dan kalau itu sudah bisa dijalankan, mohon bantuan nanti kita juga mau kirim orang dari Jakarta, ya, paling nggak biar nggak nyasar biasa tadi gitu ya, untuk Lebak dan bisa sama-sama merawat ya, ingatan kolektif kita mengenai masa lalu. Saya kira begitu. Singkatnya, terima kasih sekali lagi atas undangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.